Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Haris ya, YouTuber. Memang YouTuber baru-baru, tapi alhamdulillah ya, karena kerja keras ya, kita sudah bisa mencapai minimal ya untuk monetisasi. Ini adalah perjuangan yang tidak mudah, namun butuh kesabaran. Oleh sebab itu saya coba untuk men-share ya, mungkin rekan-rekan para YouTuber pemula mau mencoba. Jangan lupa tonton terus video ini sampai tuntas agar bisa ikut langkah para YouTuber yang sukses. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Yes. Kita akan membahas tentang ada 9 cara bagaimana menambah viewer YouTube paling ampuh. Ya, kenapa para YouTuber seperti Raffi Ahmad, Atta, ya, Ricis itu bisa sukses? Butuh waktu, butuh kerja keras, dan ada caranya. Oke, lanjut. Saya sampaikan dulu ya, bahwa pengguna media sosial di Indonesia saat ini udah mencapai 3,8 miliar lebih, dari usia anak-anak sampai usia tentunya orang tua. Ini adalah kesempatan bagi kita, bagaimana kita membuat konten-konten yang menarik agar sesuai dengan penonton yang pas untuk kita berikan sajian yang terbaik, sehingga apa, mereka akan melakukan subscribe, like, share, and comment. Itulah cirinya. Kalau sudah subscribe-nya banyak, jam tayangnya sesuai standar, insya Allah kita akan terus melangkah menuju kesuksesan. Ilmu itu universal, oleh sebab itu satu ayat pun harus kita sampaikan. Oke. Kita lihat dia Ricis Official dengan YouTube channelnya Ricis Official. Bahkan sekarang sudah mencapai 20 juta subscriber. Ini usaha yang luar biasa. Walaupun dia seorang anak muda, tetapi sudah mencapai keberhasilan tertinggi ya. Menurut berita, dia adalah YouTuber ternama dan terbesar saat ini dengan subscriber hampir lebih dari 20 juta. Ini tulisan saya baru 16 juta karena ini yang sudah 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah mencapai 20 juta, dengan sehari itu bisa mencapai ribuan subscriber baru yang mendukung konten-konten daripada Ria Ricis. Selanjutnya Atta Halilintar juga sudah mencapai 19 sampai 20 juta subscriber. Ini juga luar biasa. Dia kerja keras. Dia juga seorang pedagang ya, dengan usahanya yang kreatif ya, membuat konten-konten yang luar biasa, dan dia juga merupakan bagian dari influencer yang ada di negaranya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti segala langkah baik mereka. Yes, mereka bisa kok. Kita coba lihat, mereka bisa kok ya, seperti Gen Halilintar ya, itu subscribernya 14,2 juta, penghasilannya setahun 5 hingga 10 miliar. Atta Halilintar ya, 22 juta subscriber sekarang, penghasilannya 4,9 hingga 9,8 miliar. Deddy Corbuzier sudah hampir 9 juta subscriber, penghasilannya juga luar biasa ya. Naisa Alivia Yuriza, termasuk juga Tan Boy Kun, mereka punya konten yang berbeda sesuai dengan daya kreativitas mereka dan timnya. Oleh sebab itu, apapun kontennya, sepanjang disuka, maka Anda pasti akan sukses. 5 YouTuber Republik Indonesia berpenghasilan tertinggi. Ada Raffi Ahmad, ada Baimong, ada Ria Ricis,
ada Deddy Corbuzier, ada Atta, dan terus mungkin nanti Anda akan masuk di dalamnya. Yes, hebat kan mereka? Yang pertama, buat konten yang menarik. Konten itu apa sih? Konten merupakan daya tarik utama penonton YouTube. Jadi, membuat konten yang menarik merupakan cara menambah viewer YouTube yang paling penting. Membuat konten yang menarik merupakan daya tarik utama penonton YouTube. Oleh sebab itu, berkreativitaslah. Konten yang baik tidak hanya akan banyak pilihan, tapi juga mendatangkan respon yang positif dari penonton. Makanya selain subscriber, ada like, share, and comment. Dan disitulah ya berapa seberapa besar antusias daripada penonton kita terhadap konten-konten yang kita buat. Semakin tinggi engagement di video Anda, semakin besar kesempatan video tersebut muncul di timeline dan berada di paling atas halaman pencarian YouTube. Jadi berkreativitaslah, beraktivitaslah, jangan pantang menyerah. Lanjut. Sajikanlah konten yang memiliki nilai tersendiri dan relevan dengan tujuan Anda membuat channel YouTube. Ya, jadi kalau Anda seorang pekerja bengkel, kalau memang ada kesempatan, rekam itu hasil atau kerjaan bengkel Anda. Kalau Anda seorang pemancing mania, rekam itu momen-momen yang Anda akan lakukan. Kalau Anda suka masak dan lain sebagainya, rekam saja. Yang penting dimodifikasi, isinya di engine, lalu dibaguskan supaya apa? Menarik. Konten-konten biasanya yang tersebar di dalam YouTube seperti konten edukasi, ya, tentang tesis, skripsi, tentang menghindari plagiasi dalam konten pendidikan, lalu tata cara melakukan pendidikan dan pengajaran dan sebagainya. Lalu tutorial, ya, tutorial termasuk misalnya cara Anda membuat penghematan listrik, atau cara Anda memodifikasi alat agar bisa dipergunakan semaksimal mungkin, atau bagaimana juga, apapun caranya, dan Anda itu bisa rekam, dan Anda itu bisa dimanfaatkan apa yang Anda sampaikan, dan itu menarik, pasti Anda akan menjadi YouTuber. Dan juga ada sifat-sifatnya yang menghibur, ya, konten-konten yang sifatnya menghibur seperti kita tahu sekarang ya tentang si Suaka, Nabila, dan Jidan. Itu luar biasa. Mereka adalah para konten-konten alami yang disukai dan akhirnya resmi, semakin booming dan luar biasa. Mereka sudah menjadi bagian dari pengisi YouTuber, pengisi konten yang disukai, bahkan melejit ya menjadi konten kreator yang ternama saat ini. Kalau Anda bisa konsisten membuat konten yang menarik, penonton video YouTube Anda pasti akan meningkat. Bahkan tak jarang mereka akan membagikan video Anda ke media sosial lainnya, sehingga viewer YouTube Anda akan semakin booming, akan semakin disukai, dan akan semakin banyak. Ada 12 inspirasi menarik konten bagi pemula di YouTube. Kalau Anda memang seorang pemula dan Anda tertarik di dunia YouTube, karena YouTube itu adalah pekerjaan yang mengasihkan, ya, hanya modal kamera, Anda bisa rekam lalu Anda kreasikan, Anda isi sesuai dengan syarat di dalam pembuatan YouTube, lalu Anda share, siapa tahu Anda beruntung. Ya. Oke, ada 12 inspirasi konten menarik bagi pemula di YouTube. Yang pertama, menggambar, ya. Bagi Anda pecinta dunia menggambar, tentu akan tertarik menyaksikan video tutorial menggambar yang ada di sejumlah channel YouTube Anda. Tidak heran jika ini terjadi. Jika ini juga jadi salah satu ide konten menarik yang pas untuk dicoba. Kalau perlu Anda menggambar manual, gunakan ya mungkin satu pensil warna hitam atau mungkin pensil warna, lalu Anda rekam kegiatan Anda.
menggambar yang asik, menarik, yang cantik, cakep, sehingga orang akan suka. Maka itu menjadi perhatian besar bagi orang-orang yang suka menikmati isi konten YouTube menggambar. Yang kedua, unboxing. Unboxing tahu ya, unboxing itu konten yang sekarang mungkin menjadi tren besar di YouTube. Saat produk baru diluncurkan, ya baik kendaraan, baik HP, baik motor dan sebagainya, video ini sangat bermunculan dan menarik permisah, terutama yang tren-tren saat ini. Mobil listrik misalnya, ya, atau mungkin HP-HP terbaru. Nah, itu sangat disukai. Ya. Jenis video ini mulai bermunculan dan menarik perhatian pemirsa yang menelusuri produk tersebut untuk memutuskan produk tersebut layak dibeli untuk mereka sendiri. Pemilik produk dapat membuat video diri mereka sendiri dengan menampilkan produk-produk yang ia tawarkan. Ya, mungkin ya saat Anda membeli, mereview, membedah ya isi-isi daripada kualitas produk tersebut, Anda rekam lalu Anda share. Nah, pasti siapa tahu yang ada yang menarik, dan kalau banyak orang yang menarik penasaran, ya selain Anda juga konten YouTube-nya bisa membludak atau makin banyak, tapi juga Anda bisa memasarkan produk itu sekaligus sehingga Anda mendapatkan komisi. Selanjutnya review, ya. Video unboxing menunjukkan apa yang Anda dapatkan dalam suatu produk, tapi seringkali calon konsumen mencari orang yang sudah mencoba, ya. Mencoba, menguji dan menggunakan produk tersebut dalam jangka waktu tertentu, ya. Jadi produk tersebut direview nih. Ya, selama dipakai itu kayak apa, kekurangannya kayak apa dan sebagainya. Tidak untuk melulu tentang gadget, orang juga mengunggah ulasan-ulasan video untuk apa saja yang bisa diulas dan bermanfaat. Seperti sekarang ada YouTuber mereview mobil, ya, mobil baru atau mobil yang keluaran baru, direview dari awal sampai akhir apa manfaatnya, ya, bahkan harga-harganya juga itu sampaikan di dalam konten itu. Kemudian Anda juga mungkin akan mereview apapun yang Anda suka, misalnya ya, antara lain Anda suka ikan, ya mungkin Anda bisa mereview berbagai ikan yang Anda suka, baik ikan hias maupun ikan yang Anda suka makan. Oke, next. Selanjutnya video gaming. Orang-orang pasti suka bermain video game. Menariknya, mereka juga suka menonton orang lain bermain game, seperti konten kreator Markiplier, yakni seorang YouTuber dengan game di saluran YouTube yang memiliki lebih dari 22 juta pelanggan. Pemirsa umumnya suka menonton YouTuber bermain game saat mereka memberikan komentar, baik untuk mendapatkan wawasan tentang cara bermain yang lebih baik untuk diri mereka sendiri, atau hanya sebagai hiburan. Ya, ini anak-anak suka ini, ya, bermain game lalu Anda rekam. Wah, itu lebih dari 1 jam, lumayan, karena semakin jamnya lama itu semakin cepat ya pencapaian 4.000 jam dalam konten YouTube yang akan dimonetisasi. Contohnya ya, YouTuber gaming model HP, ya, ada juga how make video, ya, ada juga cara edit video YouTube. Nah, ini juga bagian dari konten-konten YouTube ya yang laku, yang bisa menarik perhatian para penonton YouTube dan penikmat YouTube. Selanjutnya, inspirasi yang kelima yaitu tutorial. Orang akan selalu dibingungkan dengan teknologi terbaru, dan daripada mengikuti petunjuk manual, ini kan kalau baca biasanya orang ogah ya, segan ya kalau membaca itu ya, karena selain matanya udah agak-agak ngedip gitu, mungkin udah agak-agak gelap gitu kali ya. Maka biasanya lebih baik orang beralih ke YouTube untuk mencari video tutorial sebuah produk, karena ini praktis, cukup mendengarkan saja dan melihat, lalu disajikan dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Ingat, YouTube adalah mesin pencari terbesar kedua di dunia. Anda dapat menemukan semuanya, mulai dari pengkodean, JavaScript, pemecahan masalah PC, hingga pengeditan Photoshop dan jailbreaking iPhone. Anda tidak harus menjadi ahli teknologi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan teknik bermanfaat yang Anda sudah ketahui dan bagaimana cara melakukannya, lalu Anda rekam, share. Ya, ini contohnya. Ya, membuat channel tutorial, ya, belajar YouTube untuk pemula 2021, lalu menginstal aplikasi, ini Anda sampaikan secara detail.
dan Anda buat menjadi bagian dari konten tutorial. Selanjutnya berita. Ya, sedikit waktu yang dimiliki oleh para pembaca, ya, maka dia lebih senang untuk mendengarkan saja. Ya tenang, Anda bisa mempersingkat berita yang ada di internet dengan menyajikannya. Jadi berita-berita cukup Anda ulas, Anda persingkat, Anda jelaskan poin-poinnya, lalu Anda sajikan dengan bagus. Sudah banyak YouTuber yang membuat video berita dan minatnya pun cukup tinggi dari para penonton. Ya, jadi berita yang sudah tersebar di media cetak atau mungkin sudah tersebar di media-media sosial lainnya, Anda ringkas, Anda summary, lalu Anda sampaikan, Anda ulas. Ya, nah ini mungkin akan lebih menarik untuk dinikmati oleh para YouTuber. Selanjutnya talk show, ya. Gemar berbicara di depan kamera, cocok. Tidak ada salahnya mencoba untuk membuat video talk show bersama dengan narasumber yang mumpuni dan membahas ilmu atau informasi yang sekiranya dibutuhkan banyak orang, seperti dokter, guru, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin sudah ada podcast ya, baik dilakukan di dalam gedung atau mungkin di lapangan juga ada banyak ya. Cukup temukan informasi dan gali lebih dalam agar penonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ini talk show itu juga enjoy karena hanya bicara, ini termasuk bagian dari isi konten juga. Ya, dihadirkan ya mungkin para narasum atau orang-orang yang kita bisa ajak bicara, ya, lalu kita rekam. Mudah-mudahan itu juga bagian dari yang menarik ya untuk bisa dinikmati oleh para penikmat YouTube. Selanjutnya yang ke-8 adalah pertunjukan musik. Ya, sekarang banyak lip sync ya, lagu-lagu lama dinyanyikan lagi ya, namun ada yang menggunakan lip sync, ada yang panggung, ada yang langsung alami dengan gitar lalu direkam ya dengan sound yang mungkin baik lah supaya suaranya jernih ya. Punya bakat musik, atau mungkin suka nonton musik, nah ini silakan, itu juga bagian dari konten. Itu bisa dibagikan di dalam YouTube. Tidak hanya musik besar dengan integrasi piponya, tetapi lagu dan cover asli dari orang biasa seperti Anda juga menarik untuk didengarkan dan ditonton. Seperti Jidan ya, seperti Swaka, Nabila itu luar biasa ya, suaranya sangat alami, merdu, dan sekarang menjadi pengisi YouTuber musik yang ternama ya, yang sekarang sudah akan menjadi sultan ya, pengikut Sultan Andara ya. Oke, lalu silakan ya, Anda bisa rekam, Anda bahkan bisa bermusik sendiri, Anda bisa rekam, Anda jadikan konten YouTube. Baik, selanjutnya konten YouTube yang ke-9, memasak. Nah, ini bagian dari konten hobi ya. Ada memancing, memasak, lalu tadi buka bengkel, mengerjakan cara bagaimana membuka mesin-mesin di dalam mesin mobil atau mesin motor. Anda rekam ya, nanti akan menarik bagi orang-orang yang suka mungkin di dunia perbengkelan atau memasak. Nah, ini juga bagaimana cara memasak yang cepat, nikmat ya, bahan-bahannya mungkin yang ekstrim dan sebagainya. Ini bisa Anda jadikan konten juga ya, karena ini bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari keinginan-keinginan ya para pemirsa yang fokus terhadap kegiatan itu ya, suka bengkel, mancing, masak. Nah, ini juga memasak contoh sederhana juga ya, selain kegiatan-kegiatan lain. Resep dengan daftar bahan dan petunjuk langkah demi langkah. Nah, ini resepnya ya di Showbiz ya, ditunjukkan ya, lalu dipandu ya tentunya dengan lisan ya, lalu Anda kerjakan satu demi satu hingga pada akhir. Dengan video memasak, pemirsa dapat melihat dengan tepat teknik mana yang Anda gunakan dan melihat sekilas bagaimana bahan-bahan yang digabungkan dalam setiap tahapan masak. Bahkan jika Anda memiliki ide makanan cemilan yang sederhana, ada baiknya ya Anda bagikan tuh ke dalam konten YouTube. Siapa tahu ya kan, pasti saja ada orang yang suka, lalu dia akan subscribe, like, share, dan komen-komen yang positif. Nah, ini contohnya ya, tutorial video masak yakikuka ya, video masak bagaimana jamur dimasak atau diolah menjadi hidangan istimewa oleh Yunan dan seterusnya. Oke, next. Selanjutnya yang ke-10, DIY. Jika video tutorial cenderung memberikan contoh cara mengerjakan atau membuat sesuatu secara umum, video DIY ini
memberikan tontonan berupa tutorial membuat sesuatu yang unik. Ya, ini sesuatu yang unik ini ya, nama video DIY. Kadang tidak terpikirkan sama sekali. Penonton bisa dibuat wow, tercengang ketika melihat hasilnya. Ya, contoh apa, stiker-stiker back HP ya, room bocor, podcast and more. Lalu mungkin hal-hal yang unik lain seperti Funny Ways to Snack Food ya, makanan-makanan yang unik ya yang ada makan dan itu bisa membuat orang wow ya. Lalu gergaji yang multifungsi yang dibuat dengan menggunakan kombinasi alat-alat yang lain, dan itu merupakan suatu kegiatan atau konten-konten yang menakjubkan, yang sederhana, simpel, namun terpikirkan sebelumnya, dan itu akan biasanya meledak karena menarik, karena apalagi hal itu bisa dimanfaatkan dan bisa diikuti dengan baik. Next, inspirasi yang 11, vlog ya. Nah, ini sebenarnya konten ini sudah banyak dibuat oleh para selebritis dan influencer di YouTube. Konten vlog biasanya berisi tentang kegiatan sehari-hari ya, misalnya dia jalan-jalan lalu mereview perjalanan dia ya, misalnya ke gunung, ke puncak, ke laut ya, dan lain sebagainya. Namun hati-hati, jika Anda kurang kreatif maka bisa jadi konten Anda berbalik menjadi konten yang membosankan. Nah, iya, harus dimodifikasi ya, harus dibikin unik ya, dibikin menarik. Disarankan Anda harus membuat vlog yang berbeda dari lainnya, seperti traveling ya, sembari mengedukasi penonton ya. Misalnya ya, perjalanan itu yang paling enak lah, karena situasi dan kondisinya pasti berbeda-beda. Ini contoh ya, contoh dari vlogger-vlogger yang isi perjalanannya atau mungkin isi kegiatan bisa menjadi sebuah konten YouTube yang menarik. Oke, yang terakhir 12, parodi. Ide ini cukup menarik lantaran jarang ditemukan di YouTube. Salah satu YouTuber yang terkenal membuat konten parodi yakni Mimi Peri. Dia adalah salah satu YouTuber yang dikenal karena video parodinya yang unik. Ya, contohnya juga parodi Siska Cole dan Alia ya, Siska Cole TikToks Kori ya. Ini parodi juga memang ini banyak membutuhkan biaya lah ya, karena untuk action, untuk perlengkapan, dan pasti terus membutuhkan. Tapi kalau memang kreatif dengan modal yang agak besar, supaya ya mungkin nanti hasilnya lebih besar dan lebih cepat, karena ini kan kreativitas yang juga sangat menarik ya. Nggak apa-apa keluar uang sedikit lalu bikin kreatif, butuh beli ini, beli itu, beli ini, yang penting isinya menarik dan bisa mempunyai nilai jual di dalam YouTube. Oke. Langkah kedua ya dalam memperbesar view yang Anda lakukan adalah melakukan riset kata kunci ya. Ini paling penting ya, biasa di dalam langkah-langkah membuat YouTube atau mengupload YouTube ini ada kata-kata kunci yang mungkin harus Anda buat ya. Jadi yang pertama, biasanya pengunjung akan mengetik kata tertentu ya, misalnya kalau Anda membuat perjalanan ke Turki, di sana yang menarik apa ya, misalnya makanan yang di Turki itu kebab ya, tulis kebab ya. Lalu mungkin enjoy ya. Lalu kota di Turki yang paling terkenal apa, itu bagian dari kata-kata kunci yang pada saat pengunjung akan mengetik kata-kata itu nanti akan keluar video Anda, dan video Anda akan berada pada posisi paling atas dan diklik pun akan semakin besar. Untuk dapat menilai hasil tersebut Anda perlu melakukan riset ya. Jadi mungkin kata kunci yang tadi saya sampaikan itu di brainstorming dulu, dikumpulin, lalu dipilih mana kira-kira yang pas untuk dimasukkan ke dalam tahapan-tahapan mengupload itu ya. Semakin banyak kata kuncinya mungkin semakin bisa menjadi peluang lah ya, karena siapa saja bisa mengetik, siapa tahu bisa ada yang naik. Dengan riset kata kunci Anda bisa menentukan kata kunci yang tepat. Nah ini ya, banyak nggak apa-apa, tapi kalau memang tepat siapa tahu ya, itu juga bisa menjadi bagian ranking ya video Anda untuk proses pencarian di YouTube. Lanjut, yang ketiga adalah optimasi judul konten video Anda. Judul konten juga penting untuk menambah maaf ya, biasa ini flu dikit. Judul konten juga penting untuk menambah view YouTube. Hal ini pun juga telah dikonfirmasi oleh YouTube bahwa judul Anda dapat mempengaruhi pengguna untuk
maaf untuk mengklik video ya. Nah, ada beberapa cara yang lebih ampuh untuk membuat judul yang baik sehingga mendatangkan banyak klik. Pertama, tambahkan frase dengan tanda kurung pada akhir kalimat judul Anda. Tidak percaya? Oh, maaf. Faktanya menambahkan tanda kurung pada judul ternyata dapat memungkinkan klik hingga 33. Ya. Yang kedua, tambahkan angka pada judul Anda. Ya, misalnya Anda membuat judul wow, acaranya bagus dan oke, menarik. Jadi ditulis itu wow itu misalnya W0W. Lalu jumlah cara dan langkah untuk video tutorial, jumlah list untuk video list cycle ya. Ini juga bagian dari menambahkan atau memodifikasi judul YouTube Anda ya. Lalu nomor lain yang masih berhubungan dengan konten Anda ya, biar saling mengait ya. Misalnya Anda tulis ya ada beberapa gambar atau konten yang Anda masuk, itu Anda harus kaitkan ya, Anda harus catat, Anda harus masukkan ke dalam deskripsi misalnya supaya apa? Supaya ada komunitas atau hubungan di dalam pembuatan konten YouTube yang saling menghormati ya terhadap isi konten yang kita gunakan. Yang ketiga, buat judul dengan 40 sampai 50 karakter ya. Jadi hurufnya itu 40 sampai 50 ya, jangan terlalu pendek juga, jangan terlalu panjang. Menurut studi dari Justin Brick, video dengan judul kurang dari 50 karakter mendapatkan ranking yang bagus di pencarian YouTube. Ya, jadi judul itu jangan seperti deskripsi ya. Kalau deskripsi oke lah banyak ya kan, tapi kalau judul maksimal 50 karakter, minimal 40. Cobalah menerapkan 3 cara itu ya. Tadi yang pertama frase dengan tanda kurung, lalu ada angkanya pada judul Anda, ada modifikasi judul. Lalu yang ketiga, jangan terlalu banyak membuat judul, angka hurufnya maksimal 50 lah ya. Sedikitnya 40 ya, tapi ini sudah ada bukti, sudah pernah dilakukan penelitian ya. Hanya konten-konten YouTube yang judulnya di bawah 50 yang mendapatkan ranking yang bagus. Oke, next. Optimasi judul konten video Anda ya. Judul konten juga penting untuk menambah YouTube ya. Ini contoh-contohnya ya. Tadi judul konten Anda ada 3 ya. Yang pertama ya, Anda harus memberikan sinyal ya di dalam judul Anda, lalu ada angka atau mungkin tanda kurung, dan yang tadinya jangan terlalu banyak hurufnya, atau maksimal 50 angka, minimal 40 seperti yang inilah ya. Contoh ya, ini adalah video-video yang menarik yang menjadi booming ya terhadap konten-konten YouTube yang dinikmati oleh para penikmat itu. Selanjutnya, tulis deskripsi video dengan tepat. Menulis deskripsi video dengan tepat juga menjadi salah satu cara untuk menambah viewer atau penonton ya. Alasannya, penjelasan tentang video akan membuat penonton memastikan video tersebut sesuai keinginan. Selain itu, menurut YouTube, deskripsi video akan memudahkan algoritma mereka. Ya. Nah, untuk membuat deskripsi video yang baik, ada 3 langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, buat intro deskripsi yang kuat dan menarik ya. Anda bisa memberitahu tentang apa video Anda pada bagian ini. Tak perlu terlalu panjang, buatlah 2-3 kalimat aja ya pada bagian ini. Kami juga menyarankan untuk memasukkan target kata kunci konten Anda ya. Tadi seperti saya sampaikan sebelumnya ya, ada kata kunci yang sesuai dengan konten Anda. Kenapa? Sebab nanti baris awal deskripsi ini akan muncul pada halaman hasil pencarian YouTube. Supaya apa? Supaya Anda proses pencarian YouTube yang lebih mudah ya, karena kata-kata kunci yang Anda sampaikan. Kedua, buat deskripsi ringkasan video Anda. Buatlah setidaknya dengan 150 kata atau lebih. Nah, deskripsinya juga ada batasannya, jangan terlalu banyak juga. Ya, maksimal 150 kata. Ya. Atau lebih lah kata ya. Lalu buatlah dengan jelas supaya penonton YouTube dapat memahami isi konten video Anda.
Pada bagian ini pastikan juga Anda menyisipkan kata kunci agar terbaca oleh algoritma YouTube. Tujuannya untuk meninggalkan ranking di hasil pencarian. Ketiga, yang terakhir ya, masukkan link pada deskripsi video Anda. Link yang dimasukkan bisa mengarahkan ke website, blog, hingga akun media sosial Anda. Jadi kalau yang Anda terkait seperti blogger, website, Instagram, seterusnya, masukkan aja ke deskripsi. Tujuannya untuk mengajak penonton untuk mengunjungi link-link tersebut. Atau mungkin ada titipan ya, atau endorse ya, bagus lah. Coba saja, oke. Nah ini contohnya ya. Titelnya tadi tidak boleh dari 50 huruf, deskripsinya tidak 150 kata ya atau lebih, supaya lebih detail ya, dan jangan terlalu berbelit-belit pastinya ya, supaya Anda juga bacanya mudah. Oke, next, gunakan formula MVC pada tag video. Mengisi tag video merupakan salah satu bagian dari optimasi SEO YouTube. Tag akan membantu YouTube memahami topik Anda. Penggunaan tag yang tepat juga membuat video YouTube mendapatkan ranking lebih bagus. Langkah ini merupakan cara memperbanyak keyword di YouTube. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan tag dengan tepat? Jawabannya adalah dengan menggunakan formula MVC, Main Keyword, Variation, and Category. Main keyword atau kata kunci utama sebagai tag pertama atau kedua. Variation, kata kunci sekunder atau LSC keyword. Ya ini dimodifikasi. Ya lalu kategori konten Anda, video Anda. Jadi misalnya video Anda menyangkut memasak, ya tulis cooking ya gitu ya. Dengan mengisi kolom tag dengan formula MVC, YouTube dapat lebih mudah mengetahui topik dan kategori video Anda. Ya, jadi ada caranya ya untuk video Anda itu semakin banyak viewernya, yaitu dengan membuat tag video menggunakan formula MVC, yaitu main keyword, variation, kategori ya, supaya YouTube bisa dapat lebih mudah mengetahui topik dan kategori video Anda. Nah ini contohnya ya, wisata Papandayan Garut atau wisata Gunung Papandayan. Nah ini dikaitkan ada Papandayan, ini kata kuncinya ya. Ini dengan menggunakan koma dia akan menjadi tag ya. Jadi misalnya wisata Papandayan Garut, koma, nanti paket wisata Gunung Papandayan, koma, dan seterusnya. Oke. Yang selanjutnya adalah gunakan custom thumbnail ya. Ini terkadang thumbnail juga agak-agak sulit, nanti akan saya buatkan ya cara membuat thumbnail bagi para pemula ya. Thumbnail juga berpengaruh meningkatkan jumlah viewer. Alasannya thumbnail inilah yang terlihat ya. Jadi di gambaran YouTube itulah thumbnail yang keluar ya, artinya sebagai pembuka, pintu pembuka. Semakin bagus dan menarik ya. Bahkan sekarang memang ada yang alami aja, alami di copy lalu dijadikan JPEG, lalu dijadikan thumbnail dengan size yang di bawah 1 kilo, di bawah rata-rata di atas maaf ya, untuk thumbnail itu ada ukurannya, ada size-nya ya, minimal dia size-nya agak kecil gitu ya, misalnya 3,4 kilobyte, 500 kilobyte, jangan sampai menjadi di atas megabyte atau ya jangan terlalu besar, ada ukurannya ya, nanti akan saya buatkan. Pastikan thumbnail sesuai dengan konten video Anda ya, biasanya itu pemukanya di JPEG lalu dibuatkan thumbnail. Buat thumbnail dengan warna dominan seperti biru, oranye, merah biar menarik ya. Masukkan judul pada thumbnail Anda. 9 dari 10 video yang banyak ditonton ternyata menggunakan custom thumbnail ya, jadi custom yang menarik, membuat orang apaan sih, nah ini akan dibuka. Ini cukup efektif ya, membuat thumbnail ini menjadi bagian dari bagaimana kita memperbanyak viewer ya. Oke, lanjut. Nah ini contohnya ya, thumbnail yang menarik ya, biasanya ada gadis-gadis cantik dan sebagainya yang membuat orang penasaran dan sebagainya. Next, buat playlist video. Membuat playlist video merupakan salah satu strategi untuk menambah jumlah viewer YouTube Anda, sebab dapat menimbulkan penonton pindah ke channel lain ketika selesai menonton video tersebut. Nah, ini kalau tidak dibuat dapat menimbulkan penonton pindah ya. Jadi harus buat playlistnya sehingga akan meminimalkan orang untuk pindah menonton video Anda ya. Membuat playlist ada tips yang efektif, yaitu menggunakan layout horizontal. Kenapa horizontal? Sebab tampilan pada horizontal dapat membuat thumbnail video Anda terlihat lebih jelas, full berbentuk video ya, vertikal atau mungkin
bikin otak saja tapi begitu banyak. Ini cara melakukannya. Pertama, klik tombol custom channel pada YouTube channel Anda. Custom channel. Lalu klik icon pensil pada playlist. Ya, ada pensilnya situ. Lalu pilih layout, pilih horizontal row, klik down. Ya, lalu menyimpan perubahan. Sangat simpel bukan? Cobalah lakukan. Ya, ini contohnya ya. Ada playlist, nanti akan terlihat di situ ya, daftar list video Anda, tinggal Anda pilih, lalu tinggal klik saja sesuai dengan perintah dengan tahapan. Oke, next giring traffic menggunakan card atau end screen. Selain playlist, card and scan screen ya juga merupakan fitur YouTube yang dapat membantu pengguna untuk klik video Anda. Inilah cara menambah viewer YouTube yang tak kalah ampuh. Card merupakan fitur yang menampilkan list video lain. Fitur ini berbentuk tombol di pojok kanan dan serta dibentuk kabel supaya tidak mempengaruhi jalannya video. Sementara itu, end screen merupakan fitur yang menampilkan thumbnail video lain, ya, channel dan website Anda. Sebab itu, ini penting di end screen ya. Jadi setelah Anda membuat video, lalu tampilkan ya di end screen video-video Anda yang lain supaya nanti bisa. Ini ya, ini bisa diklik-klik ya sesuai dengan arahan di dalam pembuatan end screen. Oke, next. Promosikan video YouTube di media sosial. Ini paling penting ya. Selain membuat konten video menarik, Anda juga perlu share konten tersebut di media sosial lain. Kenapa? Semakin banyak orang yang tahu, peluang video Anda ditonton akan semakin besar. Apalagi pengguna media sosial Indonesia saat ini tadi sudah mencapai 3,8 miliar. Dan ini akan terus bertambah ya, karena semakin banyak populasi baru, semakin mampu ya, orang untuk menggunakan media sosial seperti YouTube yang menikmati betapa bebasnya, betapa luasnya ini, dan betapa banyaknya pembelajaran yang bisa di. Akan tetapi membagikan video YouTube di media sosial memerlukan cara khusus, mengingat durasinya cukup terbatas. Nah, caranya lakukan posting teaser dan cuplikan video YouTube Anda. Tambahkan link dan sedikit deskripsi pada profil. Lalu di mana sebaiknya Anda memposting video YouTube? Facebook, Twitter, dan juga LinkedIn. Tentunya sesuaikan dengan strategi Instagram. Tingkatkan viewer YouTube Anda sekarang. Ya, itu dia beberapa cara menambah viewer YouTube yang bisa Anda coba cukup banyak ya. Jadi kalau ini sudah membuat bagus ya, Anda harus share ya supaya orang banyaknya. Seperti apa? YouTube, konten YouTube Anda bisa Anda kirim ke Twitter, bisa Anda kirim ke Instagram, bisa Anda kirim ke Facebook, ke LinkedIn, dan semakin banyak Anda meng-share video Anda, YouTube Anda, semakin banyak besar potensi orang untuk melihat dan mengenal video Anda untuk dapat dinikmati. Ayo mulai saja ya, karena cara Anda, penglihatan Anda, pendengaran Anda orang belum tahu. Oleh sebab itu bagikan, komunikasikan, informasikan ke siapa saja. Dengan cara apa? Membuat YouTube dengan cara yang baik sesuai dengan arahan. Kalau makin alami bisa saja ya, sepanjang itu menarik dan bisa untuk menghibur, bisa untuk menghilangkan rasa penasaran, kerjakan ya. Sampai dari aktivitas kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut juga bisa dibuat gitu. Tapi hati-hati, jangan ada unsur pornografi, nanti Anda bisa kena IT. Oke. Nyatanya ya, kita lihat ya, banyak youtuber mereka luar biasa ya, dari Ricis, keluarga Halilintar, Raffi Ahmad, gen Halilintar. Di sini kita lihat ada Sal Halilintar, itu keluarga Halilintar, Gen Halilintar, Hatta Halilintar, semuanya. The Sinti Finat, Baim Paula, daftar populer. Ini mereka berkreatif dan mereka bekerja keras dan mereka tidak pernah menyerah untuk bekerja. Anda menyerah? Jangan coba-coba. Lakukan apa yang Anda bisa, sampaikan dan sebarkan pada saat orang pasti berkata. See you, terima kasih, share, subscribe, like, and comment. Bye, kita ketemu di video lainnya tentang bagaimana YouTuber pemula bisa
Oke, terima kasih. Thank you.